Salam anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kita jumpa lagi di awal bulan Maret ini. Ibu sapa sekali lagi semuanya, Salam. Salam. Ada sukacita? Ada sukacita. Oke, tepuk tangan. Anak-anak Tuhan, mari kita bernyanyi hari ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. anak-anak Tuhan di rumah, mari kita berdoa. Ikuti ibu guru ya nak-nak ya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih Engkau telah memberikan kami napas kehidupan sehingga kami hari ini boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau telah menyertai orang tua kami. Engkau telah menyertai guru-guru SM dimanapun mereka berada. Dan Engkau telah menyertai teman-teman kami Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Kami yakin Engkau berikan kami anugerah-Mu, berikan kami Roh Kudus, sehingga kami bisa memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak di rumah masih ada sukacita? Pasti ada. Tepuk tangan. Masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu? Ya. Yang masih ingat, tunjukkan bukunya, tunjukkan buku absennya, dan sebutkan di rumah masing-masing ya. Oke? Ya. Mari kita bernyanyi Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari
yang ada di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah Engkau ya Bapa. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan. Penuhi kami dengan sukacita. Anugerah-Mu yang mengelilingi kami, baik anak-anak di rumah maupun guru-guru SM dimanapun mereka berada. Tuhan, bukakanlah hati kami dalam menyambut firman-Mu dan berikanlah kami hikmat-Mu. Terpujilah nama Yesus. Amin. Anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Tuhan berfirman, Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, dan jika tidak, sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Anak-anak, tema kita hari ini adalah Paulus dan Silas. Ada tokoh di Perjanjian Baru namanya Paulus. Paulus ini anak-anak, dia sangat baik hati. Dia sangat takut kepada Tuhan setelah pulang dari penjara. Si Paulus ini sebelumnya dia mengajar di kota Tesalonika. Tetapi di sana setelah dia pulang dari Tesalonika, dia pergi ke kota Berea bersama Silas. Tetapi biar tahu anak-anak, di kota Berea banyak kali orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan kejahatan banyak sekali. Tetapi Tuhan memakai Paulus memberitakan firman-Nya di Berea. Akhirnya orang-orang di sana, orang-orang Yunani, mereka menerima pemberitaan Paulus. Bahkan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, oleh karena pemberitaan firman Tuhan, Paulus dan Silas di kota Berea, maka terdengarlah di seluruh kota
orang-orang Tesalonika di kota Tesalonika tadi, mereka menghasut orang-orang yang di Berea, sehingga banyak orang-orang yang terkemuka di sana. Mereka mencari Paulus. Paulus di Berea memang sangat-sangat sulit. Dia menderita di sana, dikejar-kejar orang karena dia memberitakan firman Tuhan. Paulus di sana saya sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia dicari-cari, sekalipun dia memberitakan firman Tuhan, masih ada orang yang mencari dia, yang membenci dia. Sekalipun dia menderita, tetapi dia tetap berjalan dengan Kristus. Akhirnya Tuhan menyertai dia. Tuhan memakai orang-orang yang percaya di Berea itu untuk memberitahu kepada Paulus bahwa ada orang-orang yang mencari dia, ada orang-orang yang benci kepada Paulus. Sehingga orang-orang yang percaya, yang dipakai Tuhan, mereka mengantar Paulus 300 meter dari Berea itu menuju ke Athena. Mereka menyelamatkan Paulus. Kenapa mereka menyelamatkan Paulus? Karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Karena mereka orang-orang di Berea itu yang percaya kepada Kristus, dipakai oleh Tuhan, mereka menolong hamba-hambanya yang memberitakan firman-Nya. Maka mereka mengantar Paulus ke tempat Athena, 300 km dari Berea. Sehingga Paulus sampai di Athena. Dia nyampe di Athena, sehingga dia memberi pesan kepada Silas dan Timoteus di sana bahwa suatu hari nanti mereka, Silas dan Timoteus, bisa mengikuti Paulus di Athena. Anak-anak, begitu juga kita saat ini. Sekalipun kita menderita dalam memberitakan firman Tuhan, menceritakan Yesus dalam hidup kita, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan memakai orang-orang menolong kita. Puji Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah terambil dari 2 Timoteus pasal 2 ayat 3. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Hafal ya anak-anak ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan bagian butiran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami. Tanamkanlah di dalam hati kami, baik anak-anak-Mu maupun kami, guru-guru SM dan orang tua. Agar kami bisa kuat, bisa kami ceritakan tentang bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Noma Fondondongo Liu.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Marilah kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Kembali kami berdoa di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih hari ini Engkau telah memberikan kami sukacita. Kami telah memuji Engkau. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami yakin Engkau mengasihi kami setiap hari, Yesus. Kami berdoa juga buat teman-teman, anak-anak guru SM dimanapun mereka berada. Jika mereka sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Jika mereka dalam keadaan susah, Engkau hiburkan hati mereka. Engkau berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada. Engkau berkati juga guru-guru SM dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Bahkan seluruh dunia anak-anak-Mu Engkau berkati, Tuhan. Seminggu yang akan datang Engkau sertai dan bimbing kami, ya Bapa. Kami selalu berjalan seiring serta dengan petunjuk-Mu, Tuhan. Kami yakin di minggu yang akan datang kami bisa jumpa lagi, Tuhan, lewat WA Group Anak Balita. Engkau berikan kami anugerah-Mu, jauhkan kami dari segala hal, baik kecelakaan maupun kematian. Di dalam nama Yesus kami mohon, dan di dalam nama anaknya, di dalam nama Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bernyanyi. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta beserta engkau dalam susah dan keluhmu. Rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu.
beserta Engkau. Sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta